Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita telah datang orang yang selama ini tidak pernah muncul atau muncul dengan suara atau nama pena. Langsung saja di hadapan saya ini adalah orang yang dikenal dengan nama Syekh Idahran. Yes, Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Gimana kabar? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah. Istri sudah berapa sekarang? Istri baru satu. Baru satu. Anak 4. Alhamdulillah wa syukrulillah. Beliau adalah penulis buku yang serem-serem. Saya bacakan ini, namanya Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Kemudian ada lagi yang paling serem saya baca ini. Masya Allah. Apa ini ya? Bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Bahkan tradisi dusta Salafi Wahabi. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong Anda untuk menulis tentang Wahabi ini? Baik dari sisi akidahnya, sejarahnya, ataupun ulah-ulah mereka yang selama ini cenderung bukan hanya sekedar membuat resah, tapi di beberapa negara bahkan sampai mengakibatkan gerakan-gerakan separatis. Nah, saya ingin tahu ini penjelasannya bagaimana ini, Syekh Idahran. Motif mendasarnya sebetulnya berangkat dari keprihatinan kita sebagai praktisi dakwah ya. Jadi melihat umat itu kelihatan tercerai-berai pertama. Yang kedua, ternyata faktor gitu yang menjadikan umat ini kelihatannya nggak rukun itu, menurut penelitian kami itu yang paling besar adalah akibat yang ditimbulkan oleh satu paham yang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dinubuahkan sebetulnya. Seperti misalkan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Bahkan kata Nabi, fa aina ma lakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Nah, dahsyat banget itu. Ya, apalagi ketika dijelaskan oleh Sahih Bukhari ya, di dalam teks yang lain, al-jafa wa gilazul qulub fil faddadin. Inda usuli aznabil ibil, Rabi'ah wa Mudar. Dan apa itu? Kata baginda Nabi bahwa kebengisan dan kekerasan hati itu munculnya di suku Faddadin. Siapa Faddadin ini? Yang tinggal di daerah Najd. Inda usuli aznabil ibil, para pengembala unta. Karena ketika itu pengembala sapi adanya di Irak. Ini pengembala unta adanya di Najd. Yaitu kaum Rabi'ah wa Mudar. Dan kata Nabi, dari sana akan timbul fitnah Dajjal. Itu. Dan dari sana sebagai tanduk setan. Nabi jelas mengatakan seperti itu dalam kaum Rabi'ah dan Mudar ini. Nah, maka melihat fitnah yang mulai nampak ini, ketika saya sebagai praktisi dakwah, ini kayaknya tidak sulit ya untuk bersatu kalau ini tidak dirapihkan. Akhirnya kita bagaimana berupaya mencari titik temu dengan mengkritisi paham ini agar dalam berdakwah itu lebih lembut sebetulnya. Jadi sebenarnya buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi ini adalah upaya, karena di bagian paling akhir kita Ana Al-Fakir mengedepankan bagaimana persaudaraan itu begitu penting, bagaimana Nabi begitu rahmahnya dalam menyikapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, begitu juga perilaku sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhum, di dalam memperlakukan mereka orang-orang non-Islam. Ini sesama umat Islam seakan salah saja. Jadi orang sudah sholat dibilang belum sholat.
Orang baca Quran dibilang ahli neraka gitu. Orang baca tahlil sampai kemudian mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah malah dinerakakan gitu. Jadi ada sedikit yang menggelitik sebetulnya. Sebenarnya apa yang digaungkan oleh jamaah tabligh sebetulnya ada baiknya, meskipun di sana ada hal yang perlu dirapihkan, ada perlu yang dikritisi. Jamaah kompor ini sebenarnya positifnya cukup besar, gitu. Ya mungkin, ya memang setiap pergerakan tidak luput dari kekurangan, tetapi positifnya jauh lebih besar. Misalkan, kalau jamaah tabligh ini berseberangan dengan jamaah salafi wahabi. Kalau jamaah tabligh, ketika orang misalkan main gaplek di pinggir jalan, main gitar, minum minuman keras, wahai ahli surga, mari kita sholat. Jadi maksudnya diajak untuk ibadah. Tapi ini, paham yang satu ini, orang sudah sholat, sudah baca Quran, yasinan, sudah zikir berjamaah, wahai ahli neraka, gitu kan. Orang sholat tapi dibilang ahli neraka. Jadi kurang lembut di dalam berdakwah. Apakah begini loh, mereka itu tidak mengenal tadarruj fit tasyri', bahwa semuanya itu harus melakukan proses. Bahkan yang menurut saya dalam ketidaktahuan itu pun ada rukhsah. Betul. Iya kan? Betul, sangat. Tapi kemudian mereka seolah-olah kemudian melakukan klaim kebenaran secara sepihak. Artinya mereka sendiri yang melakukan benar. Terus apakah pertanyaan yang mendasar? Apakah mereka tidak mengakui adanya khilaful ulama dalam kaitan masalah fikih, kemudian terus aqaidiyah, sehingga yang tidak sama dengan mereka itu kemudian diklaim misalnya bid'ah, kemudian ada yang kemudian kafir, atau bahkan yang, mohon maaf, diluruskan kalau saya salah, cenderung kalau tidak sepaham dengan mereka dalam istilah pergerakan atau jihad yang kita lihat sekarang ini adalah mereka berani mengkafirkan orang yang sudah muslim. Nah ini gimana ini? Dalam tanda kutip, apa yang mendorong mereka melakukan seperti itu? Klaim sepihak seperti itu, akarnya dari mana? Sebetulnya sih kalau di perkuliahan ya, seperti di Jamiah Islamiyah Madinah, setahu kami itu memang diajarkan, manhajul ikhtilaf itu diajarkan, beberapa ulama tetapi kurang terarah gitu. Mereka didominasi oleh mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Mereka pelajari usul fiqh ada, tetapi seakan tidak membekas kepada pola pikir mereka. Sepertinya begini, kalau gerakan-gerakan keras itu seperti ISIS ya, Islamic State in Syria, atau Daesh, atau yang sebelumnya Tanzim Al-Qaeda, yang akhirnya menyempal menjadi ISIS itu kan dari Al-Qaeda, atau mungkin Boko Haram yang di Afrika itu, ya, yang di Somalia dan sekitarnya. Nah ini sebenarnya mereka menginduk, menjadikan rujukan atau referensi perjuangan itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, mereka melakukan itu karena berkaca kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bisa dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini disimpulkan, karena memang dalam penelitian saya, dalam disertasi yang saya tulis, itu kesimpulannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang jihadis. Bagaimana tidak jihadis? Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan darah orang Islam yang dia pandang sebagai musyrik. Jadi hukum musyriknya ini keputusan sepihak, gitu. Penghukuman sepihak. Tidak merujuk tidak merujuk kepada para ulama sebelumnya. Misalkan karena orang itu bertawasul gitu, maka dikatakan sebagai musyrik karena tawasul ini dianggap menduakan Tuhan oleh sebetulnya dia tidak paham konsep tawasul gitu kan. Seperti yang sering kita sampaikan, bagaimana
para orang-orang terdahulu bertawasul dengan amal solehnya, gitu. Bertawasul dengan bacaan Al-Qur'annya, bertawasul dengan sholatnya. Apalagi yang di hadis sahih ya tentang 3 pemuda itu. Pemuda yang ada di gua. Yang ada di gua, yang gitu ya. pintu goanya tertiban batu besar sehingga tidak bisa keluar. Artinya kalau dia tidak tawasul dengan amal solehnya, bisa dipastikan kurang keberkahan dan tidak akan terbuka pintu itu. Kenapa? Misalkan, ya Allah, bukakan pintu itu. Jadi tidak ada apa namanya kepasrahan diri, tidak ada namanya penjelasan sebelumnya, pemaparan sehingga menumbuhkan kekuatan. Nah, apakah pemuda ini kurang imannya? Ini berarti kan kalau tawasul dengan amal soleh berarti dia percaya dengan amal soleh. Ini kan tidak. Justru dia tawasul dengan orang tuanya yang tua renta, dia bawakan susu dan dia tidak berikan kepada anak-anak kecuali orang tuanya dulu, bahkan kadang sampai habis. Belum yang dia kesempatan untuk berzina dengan sepupunya. Belum lagi yang seorang pekerja yang hartanya dikembangkan. Seperti itu. Baik.